Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengertian ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak, faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-nasik wal mansuk, al-muhkam wal mutasyabbih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Terkadang ilmu ini dinamakan juga usul tafsir, dasar-dasar tafsir, karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang mufassir sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Ulumul Quran dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Kedua, pengetahuan tentang Al-Quran. Dan yang ketiga, metodologi penafsiran Al-Quran. Pertama, sejarah dan perkembangan ulumul Quran meliputi sejarah rintisan ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, dilengkapi dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Kedua, pengetahuan tentang Al-Quran meliputi makna Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu, turunnya Al-Quran, ayat Makkah dan Madinah, dan asbabun nuzul. Yang ketiga, metodologi penafsiran Al-Quran meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabbih, am, qasdah, nasik, wa mansuk. Sejarah perkembangan ulumul Quran terbagi menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, sehingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Pertama, masa sebelum pembukaan. Kedua, masa pembukuan. Di masa sebelum pembukuan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai objek penerima wahyu Al-Quran yang sudah memahami isi dan kandungannya. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasanya sendiri. Demikian pula para sahabat. Tapi belum semua sahabat bisa langsung memahami semua isi dan kandungan Al-Quran. Karena bahasa Arab mempunyai berbagai macam ragam yang berbeda-beda. Maka dari itu, para sahabat pun meminta penafsiran dari Nabi Muhammad SAW tentang isi, kandungan, dan maksud ayat Al-Quran. Kemudian, Nabi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara musyafahah, praktek dari mulut ke mulut. Nabi juga pernah melarang menulis apapun selain Al-Quran. Bahkan ada beberapa sahabat yang langsung menghafal penafsiran tersebut. Tetapi pada saat itu Nabi hanya menafsirkan ayat yang dianggap sulit pengertiannya. Dan disimpulkan ilmu tafsir sebagai ummu ulumil Quran atau induk ilmu Al-Quran belum sempurna dan belum menjadi sebuah karya yang utuh. Masa pembukuan. Masa pembukuan ini terjadi selama beberapa abad lamanya. Pada abad pertama, berhasil merumuskan beberapa disiplin ilmu keagamaan yang bersumber dari Al-Quran. Pada abad ketiga, tumbuh ilmu selain ilmu tafsir, yaitu asbabun nuzul atau sebab turun ayat Al-Quran, ilmu nasik wal mansuk atau ilmu tentang ayat yang dihapus atau hukum dan lafal yang diganti atau yang dihapus. Kemudian ilmu tentang ayat yang diturunkan di Makkah dan di Madinah. Pada abad keempat,
ilmu Al-Quran yang berkembang adalah hari tibil Al-Quran atau ilmu tentang kata-kata sulit atau asing dalam Al-Quran. Pada abad kelima, ilmu Al-Quran yang tumbuh adalah ilmu Amsalil Quran. Abad ke-6 dan ke-7, ilmu yang tumbuh adalah ilmu Bada'il Quran, ilmu tentang sastra Al-Quran, ilmu Jadadil, dan ilmu Aqsamil Quran. Pada abad ke-7 akhir dan awal abad ke-8, muncul sebuah kitab yang populer tentang ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, dikarang oleh Jalaluddin Asy-Syuyuti. Baiklah teman-teman dan para penonton sekalian, itulah tadi beberapa sedikit banyaknya penjelasan saya tentang apa itu ulumul Quran beserta sejarahnya. Bila ada yang kurang tambahin, bila ada yang kelebihan ya kurangin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadang.